Salam jumpa pemirsa dalam program C-News Network. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Sekitar 8 orang warga dari Desa Bulu Payung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, mendatangi DPRD Cilacap, menggelar audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Cilacap dari Partai Gerindra Purwati SPD. Warga Bulu Payung terdiri dari Ketua BPD Sukirman, Ketua P3A Jasman, Korlap Audensi Imam Wahyudi, Ketua RW 09 Bulu Payung Samirin, Ketua RW 08 Nasiman, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Warga mengeluhkan di Desa Bulu Payung masih dilanda banjir hujan dibarengi banjirop. Sampai saat ini belum bisa tanam. Jangankan menanam padi, untuk nebar benih saja hanyut terbawa air yang pasang yang berasal dari luapan Sungai Ciberem Segara Anakan. Jalan rusak parah dari Makam Bulu Tawon menuju ke perbatasan Cinyawang yang disebut Jalan Lintas Cinyawang Bulu Payung. Kondisi jalan sudah sangat parah, berlubang, kalau dilintasi mobil kecil maka akan kandas. Sudah 10 tahun tidak pernah ada perbaikan. Harapan warga Bulu Payung kepada Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Cilacap, khususnya Wakil Ketua DPRD Purwati SPD, agar keluhan warga dikawal dan diprioritaskan. Usulan selanjutnya yaitu melanjutkan pembangunan irigasi tersier. Karena pada musim kemarau, pada musim tanam kedua, sawah kekurangan air. Desa Bulu Payung termasuk desa yang terisolir, mau keluar masuk kampung sulit akibat akses jalan yang rusak parah. Ada 1 sekolah, diantaranya 3 sekolah dasar yang ada di Desa Bulu Payung Patimuan, tepatnya di Dusun Sekarmayang. Tepatnya di Komplek Kandang Macan ada 3 lokasi atau ruangan tempat belajar mengajar dihuni oleh ribuan kelelawar. Masyarakat dan pihak sekolah sudah tidak bisa menangani, butuh bantuan dari pemerintah untuk mengatasi ribuan kelelawar yang menghuni 3 lokasi tersebut. Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati SPD mengatakan untuk perencanaan pembangunan ada mekanismenya, sehingga Purwati menyarankan apapun yang diusulkan oleh tokoh masyarakat harus bersinergi dengan kepala desa. Karena apapun kegiatan yang ada di desa harus dikawal dan disetujui oleh kepala desa. Semua usulan dari masyarakat dimasukkan dalam perencanaan Musrenbangdes yang diawali dengan Musdus. Sebagai wakil rakyat, Purwati merasa prihatin apabila desa atau wilayah perbatasan jalannya rusak parah dan mempunyai banyak permasalahan di dalamnya. Sesuai dengan RPJMD Bupati Cilacap bahwa anggaran di tahun 2022 akan memaksimalkan wilayah perbatasan untuk akses perekonomian. Tentunya semua itu melalui tahapan, dari mulai perencanaan, melalui tahapan Musdus, Musrenbangdes, Musrenbangdes Kabupaten, selanjutnya dikawal Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD, lalu diusulkan tim anggaran DPRD Kabupaten. Selanjutnya Badan Anggaran Banggar dan tim anggaran pemerintah daerah TAPD yang diketuai oleh Sekda yang nantinya akan mengcross-check usulan dari masyarakat sudah sesuai mekanisme atau belum. Jadi dana yang diturunkan harus sesuai sistem informasi pembangunan daerah. Apabila sudah memenuhi syarat, maka akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tentunya pemerintah, terutama dalam hal ini legislatif yang sudah dipilih oleh rakyat, akan memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutamanya untuk permasalahan masyarakat yang paling urgent dan butuh perhatian. Di desa kami sekarang masih dilanda banjir. Banjirnya itu banjir hujan barengi dengan banjir rob, sehingga sampai saat ini belum bisa tanam.
tanam, apalagi tanam nyebar pun belum bisa karena airnya besar terus. Itu yang dari sungai atau luapan sungai apa laut? luapan sungai dari Segara Anakan masuk ke Desa Bulu Payung. Sungai apa itu? Sungai Ciberem. Oh, Ciberem. Nah, Sungai Ciberem. Selain itu apa lagi, Pak? Selain itu mengusulkan jalan yang sudah di atasnamakan jalan kabupaten, yaitu dari makam Bulu Tawon menuju ke perbatasan Desa Cinyawang yang disebut jalan lintas Cinyawang Bulu Payung. Itu melewati Kalen Gandul, Kalen Nanas, dan Kalen Lingga. Itu disebut jalan lintas Kalen Lingga. Itu minta direalisasi tahun inilah supaya perealisasinya itu titik nolnya dari makam Bulu Tawon menuju ke Desa Cinyawang. Jalannya itu seperti apa? Seberapa parahnya? Oh, sekarang sudah parah banget. Sudah apa ya? Sudah parah banget lah. Berlubang-lubang ya. Berlubang-lubang. Kalau mobil kecil itu kandas apa namanya? Gardannya. Oh. Itu kalau mobil besar ya mungkin tidak. Itu makanya kami ke sini lah minta diprioritasi atau dikawal lah, dikawal pengalokasikan dananya itu harus dikawal oleh para anggota dewan yang di sini ya, terutama yang ditemui oleh kami yaitu Bu Purwati. Gitu. Terus kemudian usulan yang selanjutnya yaitu lanjutan pembangunan irigasi tersier karena desa kami itu dulunya itu desa terisolir. Iya. Mau keluar saja itu kampung saya sulit karena faktor infrastruktur jalan itu dulu masih belum terbangun, sekarang mendingan. Kemudian ditambah dengan kerepotan atau kesulitan petani pada tatkala tidak ada bencana alam banjir seperti ini, itu sering kekeringan apabila musim tanam yang kedua. Itu kekurangan air yang luar biasa sehingga kami butuh sekali bangunan irigasi yang menuju ke arah dusun kami atau RW kami lah di RW 9 pada umumnya. Terus berikutnya itu sekolahan. Di kami itu di Kandang Macan, SD Kandang Macan itu ada 2 lokal, 3 lokal yang tidak bisa dipakai. Itu bukan karena rusak lokalnya, itu ada binatangnya namanya kelelawar ya. Kampret. Kelelawar atau kampret. Oh. Itu saking banyaknya. Saking banyaknya Iya. tidak bisa diantisipasi lewat semprot, lewat jaring itu nggak bisa. Untuk sementara ini belum bisa. Jadi SD-nya ada berapa, Pak? ada 3 SD. Nah, itu SD yang mana yang SD 3. SD3. SD 3 Kandang Macan, Bulu Payung? Bulu Payung. Itu satu sekolahan apa satu ruangan Pak yang tidak bisa dipakai untuk kampret itu? 3 ruangan, satu sekolahan 3 ruangan. Oh, satu sekolahan ada 3 Ada 3 ruangan, iya dihuni itu. Ya, 3 lokal. Kelelawar. Itu sampai sekarang itu tidak Di bisa daerah ditempati. mana itu Pak? Bukan daerah, itu di desa Bulu Payung, Dusun Oh, Sekarmayang. Sekarmayang. Tepatnya di komplek Kandang Macan. SD 3 ya, Pak? SD 3. Terus harapannya, Pak, kepada pemerintah? Harapannya kepada pemerintah yaitu supaya bisa mengantisipasi hal seperti itu lah. Apa dibuat lokal baru, apa bagaimana, apa dibuatkan khusus rumah kelelawar. Iya, kelelawar apa itu larva apa ya? Tapi kalau dibersihkan bisa ya Pak? Bersihkan Itu 2000-an itu. Oh. jumlahnya itu sudah Iya, banyak iya. banget sih ya. Kalau ini Pak, kalau jalan terakhir jalan ya, jalan Ya. jalan yang rusak sekarang ya. Ya. Terakhir Sudah diperbaiki kapan? berapa Pak? lama? Tahun berapa kira-kira? Terakhir diperbaiki itu Agi Lurapak Eko pertama. Tahun berapa, Pak? Sekitar 10 tahun lah sampai sekarang. 10 tahun yang lalu ya? Iya, 10 tahun Oh, yang iya, lalu. iya. Tanggapan dari kami bahwasannya untuk perencanaan pembangunan ini kan ada prosesnya, ada mekanismenya, sehingga kami menyarankan bahwa apapun yang diusulkan oleh masyarakat melalui tokoh masyarakat yang ada di Desa Bulu Payung harus bersinergi dengan kepala desa.
karena apapun kegiatan yang ada di Desa Pulau Payung ini tentunya nanti akan dikawal oleh Pak Kades, harus ditandatangani, harus masuk ke perencanaan Musrenbangdes, diawali dari Musdus gitu kan, ini tetap harus bersinergi dengan Pak Kepala Desa. Nah, kami sebagai wakil rakyat tentunya kami ikut prihatin manakala ada warga masyarakat, ada suatu desa, apalagi kalau wilayah-wilayah perbatasan ini jalannya juga rusak parah. Karena sesuai dengan RPJMD Pak Bupati juga untuk pembangunan di tahun 2022 ini mestinya memaksimalkan wilayah-wilayah perbatasan untuk akses perekonomian. Jadi tentunya harus dilalui tahapan dari perencanaan itu melalui Musdus, Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, nanti masuk ke Musrenbang Kabupaten. Dari Musren Kabupaten ini juga nanti bisa dikawal melalui RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang nanti akan diusulkan di tim anggaran DPRD Kabupaten Cilacap. Kami tim Banggar Badan Anggaran bersama-sama dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah yang ketuanya Pak Sekda, ini tentunya nanti akan meng-cross-check kembali usulan mereka itu sesuai mekanisme atau tidak, karena ini tidak ada usulan yang ujuk-ujuk, tapi harus melalui sistem namanya SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Jadi kalau sudah masuk sistem, nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Dari Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Nani Eko memberitakan. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program C-News Network. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.